akan menjelaskan materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Pertama, asal-usul dan bahasa Austronesia. Nah, jadi bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Austronesia yang merupakan salah satu keluarga bahasa terbesar di dunia. Bahasa Austronesia ini digunakan sekitar 4.000 tahun yang lalu oleh migran dari Taiwan dan Hawaii yang dari ujung utara sampai Selandia Baru di ujung selatan. Lalu menyebar ke berbagai pulau di Asia Tenggara dan berbagai pulau di Lautan Pasifik. Contoh, Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan masih banyak lagi negara-negara yang lain yang menggunakan bahasa Austronesia. Yang kedua yaitu pengaruh bahasa kuno. Jadi sejak abad ke-7 Masehi, kerajaan-kerajaan besar yang ada di Indonesia seperti Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan Hindu-Buddha lainnya sudah menggunakan bahasa Sanskerta dan Pali. Bahasa Sanskerta ini lebih dominan digunakan oleh agama Hindu, sedangkan bahasa Pali lebih dominan digunakan oleh agama Buddha. Nah, bahasa ini diperkenalkan melalui perdagangan yang bersamaan dengan penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia. Pengaruh ini dapat kita lihat dari kosakata bahasa Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta. Contoh, kata adipati. Nah, kata adipati ini berarti Raja Agung. Contoh lainnya seperti Jagat Raya yang berarti alam semesta. Oke. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa Nusantara. Jadi bahasa Melayu juga ini berasal dari rukun kata bahasa Austronesia yang mulai berkembang menjadi bahasa Nusantara. Bahasa Melayu ini bercampur dengan bahasa Portugis, bahasa Tionghoa maupun bahasa setempat. Bahasa ini digunakan dalam perdagangan, komunikasi antar suku, dan literatur. Bahasa Melayu ini memiliki bukti di mana peninggalan dari kerajaan Islam, baik berupa batu tertulis seperti tulisan pada batu nisan di Aceh maupun susastra. Nah, pada dasarnya penyebaran bahasa Melayu sebagai bahasa Nusantara ini bersamaan dengan masuknya penyebaran agama Islam di Indonesia, dan juga bahasa Melayu ini lebih mudah diterima oleh masyarakat Nusantara karena bahasa Melayu ini tidak mengenal tingkat tutur, sehingga masyarakat dapat mudah memahami dan dapat mudah menerima bahasa Melayu ini. Oke, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari presentator pertama, yaitu Saudari Ijazah Aulia. Selanjutnya saya persilahkan Saudari Andi Hijratul Aulia untuk memaparkan materinya. Ya baik, saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, asal-usul dan pengembangan. Bahasa Indonesia merupakan pengembangan
sebagai bahasa negara. Ini ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan bahasa pengantar dalam pemerintahan dan pendidikan. Pada tahun 1947, pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan mempertegas kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa resmi dalam semua urusan pemerintahan dan administrasi. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari presentator kedua, yaitu Andi Geratul Aulia. Dari materi yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia awalnya merupakan bahasa Melayu kuno yang sudah digunakan sejak abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dirancangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan pada tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa negara.